Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ustazah Yunita pada materi PPKN kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang materi persatuan. Nah, nanti Ustazah akan tampilkan slide-slide untuk menjelaskan materi pada hari ini. Dan nanti kita akan sedikit mengupas tentang sejarah kemerdekaan negara Indonesia, mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai dengan merdeka, proklamasi kemerdekaan. Oke, mari kita lihat tayangan slide-slide-nya. Selamat belajar. Oke, ini slide tentang persatuan. PPKN kelas 6. Nah, seperti yang Ustazah sebutkan tadi, nanti kita akan terdiri dari beberapa konten ya. Tentang yang pertama, sejarah tentang penjajahan Belanda, sedikit mengulas tentang penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang, persiapan kemerdekaan, dan bagaimana cara menjaga kemerdekaan. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya tentang penjajahan Belanda. Kita dijajah Belanda selama kurang lebih 360 tahun lamanya. Rakyat Indonesia ditindas, kemudian sumber daya alam yang ada di Indonesia diambil dan dikirim ke luar negeri, ke Belanda dan sebagainya untuk manfaatkan sumber daya alamnya, terutama cengkeh dan lain sebagainya, rempah-rempah yang diinginkan. Kemudian rakyat Indonesia menjadi tertindas sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Nah, namun perjuangan mereka itu masih belum berhasil karena mereka masih melakukan perlawanan dengan senjata yang seadanya. Kemudian mereka melawan penjajah itu masih dari suku-suku masing-masing, tidak bersatu padu. Seperti halnya di gambar itu saya sajikan yang atas, yaitu perang di Semarang. Kemudian yang di bawah itu adalah gambar perang di Bali. Ya, yang pertama, perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah masih bersifat kedaerahan, lalu berjuangnya demi kepentingan masing-masing. Misalnya tuan tanah ada yang diambil tanahnya oleh penjajah Belanda, maka dia berjuang, berperang dengan mengeluarkan tentaranya sendiri dan mengerahkan masanya sendiri, tidak bersatu padu. Jadi hanya kepentingan-kepentingan tertentu saja, sedangkan rakyat-rakyat kecil yang merasa ditindas, tidak punya kemampuan, hanya bisa berdiam diri, bahkan tanpa menyadari bahwa mereka itu dijajah. Tuh, terutama yang paling nyata adalah tentang pendidikan. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya mereka itu tidak dibekali pendidikan. Sebenarnya mereka punya kemampuan, namun karena untuk sekolah dan sebagainya itu terhambat, jadi tidak bisa mengembangkan pemikiran-pemikirannya. Lanjut, sekarang di zaman penjajahan Jepang sudah ada pernyataan untuk bersatu. Setelah 360 tahun dijajah oleh Belanda, akhirnya Belanda pergi, datanglah penjajah Jepang. Namun di penjajahan Jepang ini masyarakat Indonesia sudah mulai paham tentang penjajahan itu seperti apa, rasa ketidaknyamanannya seperti apa, rasa ingin merdeka, rasa ingin bersekolah seperti negara-negara penjajah itu seperti apa. Akhirnya berdirilah Budi Utomo. Budi Utomo adalah suatu pergerakan yang
memunculkan pergerakan untuk bersatu. Makanya hari berdirinya Budi Utomo itu dikenal dengan Hari Kebangkitan Bangsa Indonesia. Kemudian setelah berdiri Budi Utomo, diselenggarakanlah Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Nah, Kongres Pemuda I masih belum ada kata sepakat untuk mempersatukan Indonesia. Di Kongres Pemuda II lah tercetus yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Nah, itu Kongres Pemuda II gambarnya. Jadi itu gambarnya saya ambil dari internet, gambarnya yang atas itu foto asli ya. Terus kalau yang dalam lingkaran itu adalah foto di Museum Nasional, Museum Sejarah Nasional. Lanjut, nah itu bunyi Sumpah Pemuda teks asli. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, bunyinya kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1928 tercetuslah Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua. Nah, redaksinya seperti itu, jadi masih ejaan lama. Putra jadi Poetra, kemudian Jakarta de Jakarta, itu masih adaan lama. Nah, karena sudah bersumpah untuk bersatu, berbahasa bertanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu Indonesia, terus berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia, maka selanjutnya Kongres Pemuda yang dihadiri dari penjuru Indonesia, ada yang Jong Java, nggak hanya Jong Java, Jong Batak dan Jong itu kan pemuda ya, itu berkumpul jadi satu, dan disitulah juga dikumandangkan yang pertama kali lagu Indonesia Raya ciptaan dari W.R. Supratman. Mereka sudah mulai berpikir bagaimana caranya memerdekakan negara Indonesia dengan melakukan kegiatan politik. Jadi tidak hanya berjuang dengan tenaga, dengan peperangan, karena melalui peperangan dirasa sudah tidak lagi cukup untuk kita dapat menang melawan penjajah. Akhirnya para pendiri bangsa kita terdahulu termasuk Soekarno dan Hatta berjuang melalui kegiatan politik. Jadi mereka tuh belajar dari bangsa-bangsa yang sudah maju, mereka mendengarkan radio internasional, mendengarkan berita-berita dari luar negeri, sehingga mereka menjadi pintar dan cerdas untuk melakukan perubahan untuk memerdekakan negara Indonesia. Lanjut sekarang persiapan kemerdekaan. Jadi ini masih pada penjajahan Jepang ya anak-anak, jadi masih ada penjajah. Mereka melakukan lobby politik, kerjasama yang tidak diketahui oleh penjajah Jepang. Jadi mereka seolah-olah bekerja sama dengan Jepang, padahal mereka itu mengambil ilmu dari Jepang. Sehingga waktu itu sejarah berubah. Ketika itu terjadi peristiwa-peristiwa penting yang nanti akan saya jelaskan, sehingga membuat Jepang goyah dan meminta bantuan kepada Indonesia, dan untuk membuat Indonesia percaya bahwa Jepang itu adalah saudara dari Indonesia, maka Jepang itu membentuk BPUPKI, Badan Persiapan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu gambar yang saya tayangkan itu adalah gambar pembentukan BPUPKI.
dari Jepang. Lanjut, BPUPKI ini mempersiapkan beberapa rumusan-rumusan untuk persiapan kemerdekaan. Nah, negara yang merdeka salah satunya adalah harus punya dasar negara. Oleh sebab itu, akhirnya BPUPKI merumuskan dasar negara kita. Awalnya anggota BPUPKI yang berjumlah 60 orang itu mencoba merumuskan dasar negara. Namun karena banyak sekali yang hadir dan banyak sekali usulan-usulan ataupun pendapat, maka akhirnya tidak terbentuk kata mufakat, sehingga akhirnya dibentuklah panitia kecil, panitia 9 untuk merumuskan Pancasila, yang BPUPKI yang awalnya dipimpin atau diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Kemudian Rajiman Widyodiningrat membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Akhirnya panitia kecil itu diketuai oleh I.R. Soekarno. Pada perumusan Pancasila ini ada 3 sesi atau 3 hari untuk pleno menyampaikan pendapatnya. Yang pertama itu Ahmad Subarjo. Oke, pada perumusan Pancasila ada 3 hari. Yang terakhir yang mencetuskan yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Beliau menyampaikan pidatonya di forum BPUPKI dan beliau mencanangkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Panca 5 dan sila adalah dasar. Jadi beliau menyampaikan 5 usulannya tentang Pancasila. Oleh sebab itu sejak saat itu tanggal 1 Juni 1945 nama Pancasila dipakai sebagai nama dasar negara kita. Selanjutnya Jepang karena terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya yang menekan Jepang untuk segera membantu Indonesia karena ingin mendapat dukungan dari Indonesia, maka Jepang membentuk PPKI, Dokuritsu Jumbi Inkai in Jepang. Ini dalam bahasa Jepang. Sekarang kan BPUPKI namanya Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kalau PPKI Dokuritsu Jumbi Inkai, sedangkan BPUPKI Dokuritsu Jumbi Kosakai. Dibentuklah PPKI. Nah, PPKI ini tidak hanya menyiapkan dasar negara, tapi dia sudah mulai mempersiapkan yang undang-undang dan sebagainya. Jadi lebih ke lembagaan negara, apa yang harus dimiliki itu sudah lebih lengkap. Dan belum selesai sidangnya. PPKI ini akhirnya nanti bersidang setelah tanggal 17 Agustus, yaitu tanggal 18 Agustus, di mana disahkan undang-undang, terus siapa presidennya dan lain sebagainya. Nah, kemudian terjadilah peristiwa menjelang proklamasi. Kita lihat peristiwa menjelang proklamasi ada 4, yaitu 1, Jepang menyerah pada sekutu. Loh, kenapa kok Jepang menyerah pada sekutu? Jadi situasinya saat itu Perang Dunia Kedua, ada blok barat dan blok timur. Nah, Jepang dan sekutu itu berada pada 2 blok yang berbeda. Saat itu di negara Jepang pada kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga daerah Nagasaki dan Hiroshima luluh lantak terkena bom nuklir oleh sekutu, sehingga Jepang yang merupakan negara penjajah di negara-negara itu menyerah, termasuk di Indonesia. Nah, informasi tentang Jepang menyerah pada sekutu ini tidak bisa langsung didapatkan oleh rakyat Indonesia.
golongan-golongan muda maupun golongan tua pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia itu mendapatkan informasi melalui saluran radio internasional yang mereka dapatkan secara sembunyi-sembunyi. Nah, informasi ini didengar oleh golongan muda. Golongan tua juga tahu, tapi golongan tua inginnya negara Indonesia itu merdeka dengan tidak mengorbankan darah rakyat Indonesia kembali, atau tidak ingin berjuang dengan peperangan. Namun si golongan muda ini tidak sabar karena jiwa mudanya yang cukup luar biasa, sehingga mereka ingin segera memerdekakan Indonesia. Akhirnya tokoh-tokoh kemerdekaan seperti Bung Karno dan Bung Hatta itu diculik oleh golongan muda, Khairul Saleh dan sebagainya. Mereka dibawa suatu tempat. Akhirnya terjadilah peristiwa yang disebut dengan Rengas Dengklok. Pada saat itu ada Bapak Ahmad Subarjo pada golongan tua yang berusaha menengahi perseteruan antara golongan tua dan golongan muda ini. Akhirnya mereka berdiskusi, akhirnya mereka sepakat bahwa Indonesia harus segera dimerdekakan. Nah, bagaimana caranya? Mereka akhirnya menyusun rancangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya adalah penyusunan teks proklamasi. Dari Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dibawa kembali ke rumah untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Nah, itu pada tanggal 16 Agustus 1945. Ya, teks proklamasi diketik sedemikian rupa lalu dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Itu Jalan Pegangsaan Timur itu rumahnya Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada saat itu tidak ada yang mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta itulah yang akan menjadi presiden pertama Indonesia. Jadi saat proklamasi itu diperdengarkan, anak-anakku, tidak ada radio stasiunnya seperti sekarang ini meliput dan sebagainya itu. Jadi seperti tidak terjadi apa-apa dan hanya diketahui oleh yang berkumpul di lapangan Pegangsaan Timur itu saja. Namun hari itu adalah hari yang sangat bersejarah. Sebelumnya Ibu Rahmawati yang merupakan istri dari Soekarno menjahit bendera negara Indonesia yang kita tahu yaitu bendera merah putih dan dikibarkan oleh golongan muda saat proklamasi tersebut. Jadi ada teks proklamasinya, ada pengibaran merah putih, dan ada lagu Indonesia Raya yang sudah pernah dikumandangkan saat Sumpah Pemuda. Lanjut. Nah, seperti kita tahu anak-anakku, cukup susah menjaga persatuan itu. Jadi kita harus menjaganya. Nah, berikut adalah bagaimana sih manfaatnya perilaku menjaga persatuan. Nah, seperti yang kita rasakan sekarang, kita bisa hidup yang serasi, selaras dan seimbang dengan sesama. Kita bisa bergaul antar sesama dengan lebih rukun dan akrab.
kita bisa mewujudkan sikap saling mencintai dan saling membantu, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran, dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan berjalan lebih baik dan lancar. Kita juga dapat melaksanakan gotong royong yang dapat berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sekarang sikap seperti apa yang dapat merusak persatuan? Padahal kita memperjuangkannya susah, maka kita juga harus mengetahui perilaku yang dapat merusak persatuan seperti apa. Contohnya, 1, datang terlambat meskipun ada jadwal piket kelas. Lah ini akhirnya kan timbul perseteruan. Oh ini kok enak, datangnya telat, nggak piket. Nah akhirnya merusak persatuan. Lalu tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekolah. Ada sampah dibiarkan, akhirnya ada yang kepleset, akhirnya bertengkar dengan temannya. Lalu menyendiri dalam bekerja dan tidak peduli terhadap teman yang lain. Akhirnya temannya itu sendirian, tidak punya teman, akhirnya tidak bisa bersatu. Bekerja hanya untuk diri sendiri, misalnya ada tugas, tidak bisa kerja sama temannya. Lalu mengikuti upacara dengan tidak tertib dan disiplin. Ini seperti materi yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Mengganggu, nah menunjukkan bahwa tidak cinta terhadap Indonesia. Lalu memilih-milih teman, oh aku yang berteman sama ini saja, berteman sama itu, akhirnya timbul perseteruan antar teman. Sombong dan acuh terhadap kakak dan teman itu juga tidak boleh kita lakukan karena dapat merusak persatuan. Yang terakhir, bagaimana contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan di masyarakat? Nah, kalau tadi itu di lingkungan sekolah, sekarang yang di lingkungan masyarakat. Saling lempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Slogannya penuh banjir karena banyak sampah. Oh ini karena ulahnya si A, rumah si B, rumah si C itu yang nggak mau bersihkan. Nah itu yang tidak baik. Nah bagaimana yang baik? Sebaiknya ayo kita adakan kerja bakti bersama-sama membersihkan selokan. Terus tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar. Ada banjir cuek aja, nggak mau tahu, yang penting rumahku nggak banjir. Nah itu juga nggak baik. Tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk bekerja. Nah semua orang juga sibuk bekerja. Nah bagaimana supaya ronda itu bisa berjalan dengan baik? Kalau di perkotaan sekarang dilaksanakan yang ronda itu adalah security atau satpam. Nah karena kita tidak bisa ikut, maka kita harus memberikan dana untuk bisa melaksanakan ronda itu. Jadi membayar satpam dengan cara urunan setiap warganya sehingga bisa menjaga keamanan lingkungan. Lalu hanya berteman dengan seagama saja atau yang sesuku saja, lah ini yang nggak baik, ini yang dapat merusak persatuan. Tuh, lalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau bekerja sama. Nah, oke, berakhir sudah materi pembelajaran pada hari ini tentang persatuan. Nah, yang ingin Ustazah tekankan di sini, marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kita tahu dari penjelasan Ustazah tadi bahwa sulit sekali kita mencapai posisi merdeka saat ini. Jadi yang mempertahankannya itu sangat sulit. Oleh sebab itu sikap-sikap yang harus dijaga itu harus benar-benar dilaksanakan agar persatuan bangsa dan negara kita bisa terjaga. Oke, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian pahami dan semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.